Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mirza Karisma akan menjelaskan bagaimana implementasi dari algoritma a priori. Nah, sebelumnya apa itu algoritma a priori? Algoritma a priori itu merupakan algoritma yang bertujuan untuk menemukan hubungan asosiasi antara item satu dengan item lainnya yang ada berada pada sebuah data. Nah, misalnya saya mempunyai data belanjaan satu, data belanjaan dua, data belanjaan tiga, dan data belanjaan empat. Nah, maka dengan algoritma a priori saya bisa mengetahui bahwa jika misalnya orang membeli sebuah ayam ya, misalnya ayam, maka pasti akan membeli sebuah reko misalnya gitu. Nah, dengan adanya hubungan asosiasi seperti itu, maka kita bisa mengetahui supportnya bagaimana, confident-nya bagaimana, gitu. Nah, kemudian di algoritma a priori juga memiliki tiga komponen utama yang harus diketahui, yaitu ada support. Nah, support itu adalah popularitas dari suatu item yang berada dalam data, misalnya ayamnya itu ada berapa yang keluar gitu. Kemudian ada confident. Confident itu merupakan kemungkinan item, ya, kemungkinan item yang dibeli jika item B jika item B yang dibeli jika item A itu dibeli juga gitu. Kemudian ada lift. Lift itu menunjukkan kenaikan rasio. Rasio dari apa? Dari penjualan item B jika item A terjual gitu. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi dari algoritma a priori untuk Python ya, untuk Python gitu. Yang pertama kita akan install a priori dulu, install modul yang bernama a priori. Nah, karena saya sudah menginstal, maka ini requirement-nya akan keluar already, already satisfied, bla 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 gitu. Nah, sebelumnya saya restart dulu ya. Nah, jika sudah di restart maka nah, ini untuk langkah pertama jika misalnya sudah diinstal semuanya ya. Dan kita import. Nah, selesai. Kemudian kita import data yang dibutuhkan. Kebetulan saya menggunakan data store data. Store data di sini isinya itu. Nah, di sini mungkin kalau misalnya di Google Colab mungkin tidak bisa ya. Tapi tidak masalah. Nah, kita import aja. Ini store data itu isinya itu tentang belanjaan gitu. Kita kita import aja dan berhasil. Importnya yaitu menggunakan read underscore csv, terus kemudian datanya itu apa. Nah, kemudian ini dijalankan juga. Ini untuk mengecek data dari 5 item pertama gitu. Kita cek. Nah, ternyata ada masalah datanya, yaitu data ini itu kan memiliki header, sedangkan headernya itu yang merupakan data belanjaannya. Nah, bagaimana caranya menghilangkan headernya? Nah, caranya menghilangkan header itu menggunakan header sama dengan non. Kita run saja. Kemudian di sini kita cek apakah sudah benar datanya. Nah, datanya sudah benar ya, ada stream, almond, avocado, vegetables mix, bla 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 bla, dan lainnya gitu. Kemudian, nah, dari data ini, data dari PD frame ya, data frame-nya kita jadikan sebagai data list, data sebuah array begitu. Nah, pertama-tama kita buat records-nya, kita buat record, buat sebuah array record, kemudian kita
gunakan loop for, ya, loop for, kemudian record.append, append itu menambahkan, dan kita coba tambahkan, kita jalankan, maka akan keluarnya seperti ini, yaitu sebuah data array yang berisi tentang belanjaannya, misalnya stream, almond, avocado, vegetables, mix, dan selainnya. Kemudian di sini ada association rules dan association result. Nah, yang pertama association rules itu adalah sebuah rule ya, jadi ini mulai menggunakan algoritma a priori, yaitu caranya hanya menggunakan a priori, kemudian ini data array-nya bagaimana, kemudian di sini ada minimal support. Nah, minimal supportnya itu saya menggunakan 45. Kemudian ada confident, confidentnya itu saya menggunakan 0,2. Kemudian ada liftnya itu minimal saya 3. Kemudian ada minimal length. Gitu. Untuk length itu adalah sebuah panjangnya. Nah, jadi saya sama dengan 2. Kemudian setelah ini rules-nya sudah dibuat, maka association rules-nya itu dibuat jadi data list. Gitu. Kalau sudah, nah, sudah data list ini kan um, Python-nya. Nah, kita run saja. Nah, sudah selesai. Nah, kemudian kita print association result. Ini maksudnya adalah kita ingin tahu nih, gitu. Ada berapa rules yang terdapat di dalamnya, gitu. Ada berapa rules, ada berapa aturan, gitu. Kita coba. Nah, ternyata ada 48 aturan. Ya, 48 aturan dari sini. Itu 48 aturan. Nah, apa aja aturannya? Nah, kita coba run seperti ini ya. Ini item, ada item di association result-nya itu di sini, kemudian ada pair itu pasangan, jadi itemnya 0, terus item x for x. Nah, jika misalnya row-nya itu item 0, kemudian dia akan pasti membeli item 1 gitu. Kemudian ini ada supportnya itu berapa. Kemudian ini menampilkan confidence-nya juga berapa gitu. Kita coba run saja. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini ternyata di sini ada rule none ya. None itu maksudnya dia tidak ada datanya. Mungkin ini bisa dievaluasi kembali ya untuk datanya. Kemudian ini yang pertama, nah di sini kan juga jelaskan ya, ada ayam. Jika saya membeli ayam, maka pasti akan membeli light cream. Dengan supportnya itu 0,0045 dan confidence-nya itu 0,29 gitu. Dan ini juga seterusnya, jika misalnya saya membeli escalope, maka pasti akan membeli mushroom cream dan seterusnya. Ada ground beef gitu. Nah, dari penjelasan ini apakah sudah paham kan ya? Pasti paham kan? Nah, oke, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.